Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu saat mencari, Shen Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Li Fei tersipu malu dengan dirinya. Namun Shen Yuan akan melupakan ini, bukan urusannya. Selama dirinya tidak memprovokasi Li Fei, semuanya akan aman. Lalu Li Fei masuk ke kamar dan mengatakan bahwa dirinya perlu memberitahu Shen Yuan sesuatu. Shen Yuan pun seketika panik, dan dalam pikiran Shen Yuan, ini adalah hal yang paling dirinya takutkan. Shen Yuan pun bertanya dengan hati-hati kepada Li Fei apakah itu. Li Fei pun meminta Shen Yuan melakukan hal itu dengan dirinya sekali. Shen Yuan pun kaget dan mematung mendengar pernyataan ini hingga membuat buku yang dipegangnya jatuh. Situasi pun seketika menjadi canggung karena hal ini. Li Fei meminta Shen Yuan untuk tidak terlalu memikirkannya. Cukup sekali ini murni dari kehendak dirinya. Shen Yuan dapat menganggapnya sebagai mencari pasangan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dirinya tidak akan memberitahu kakaknya. Shen Yuan dapat menganggapnya sebagai rahasia antara mereka berdua. Shen Yuan pun nampak bingung dengan hal ini dan bertanya alasannya. Li Fei mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk hal ini. Shen Yuan cukup jawab iya atau tidak. Shen Yuan seketika menjawab tidak. Menurutnya, tanpa adanya dasar emosional, dirinya tidak akan melakukannya. Dalam pikiran Shen Yuan bertanya-tanya apakah Li Fei memperlakukan dirinya seperti alat. Ini tidak benar. Atau apakah ini ujian dari Li Xiao untuk dirinya? Li Fei meminta Shen Yuan untuk berhenti berpura-pura. Bukankah semua pria sama? Bisakah Shen Yuan benar-benar mengendalikan bagian rudalnya agar tidak lepas kendali? Shen Yuan pun meminta maaf dan menekankan bahwa dirinya bisa mengendalikannya. Kembali Li Fei meminta Shen Yuan menunggu dan menarik lengan baju Shen Yuan. Li Fei bertanya apakah Shen Yuan khawatir tentang sesuatu. Shen Yuan pun seketika balik bertanya pernahkah Li Fei memikirkan tentang bagaimana perasaan Li Xiao. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk berhenti berpikir hal itu. Dirinya pria yang tidak akan pernah bisa Li Fei miliki dan seketika pergi. Lalu saat di lift, Shen Yuan tidak menyangka mereka akan menguji dirinya seperti ini. Apakah mereka tidak takut tersambar petir? Sedangkan Li Fei nampak sangat kesal dan menyebut Shen Yuan sebagai kaki babi busuk. Bertingkah seperti pria saleh. Apalagi kata-kata terakhirnya, pria yang tidak akan pernah bisa dirinya miliki. Dirinya memberi Shen Yuan kesempatan. Shen Yuan hanya pria yang tidak punya nyali. Lalu setengah jam kemudian Shen Yuan pun kini menjemput Li Xiao. Li Xiao pun mengucapkan terima kasih karena Shen Yuan menjemputnya sehabis pulang kerja. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini sudah larut, dirinya khawatir mungkin ada orang jahat di luar. Li Xiao pun menyebut bahwa orang terburuk adalah Shen Yuan dan menyebutnya sebagai orang mesum besar. Shen Yuan pun bertanya bagaimana Li Xiao bisa berkata seperti itu. Kapan dirinya pernah menjadi orang mesum? Dan kembali Li Xiao mengejek Shen Yuan dengan kata mesum. Shen Yuan pun tertawa dan bertanya apakah dirinya lulus ujian dengan sempurna. Li Xiao seketika bingung dengan tes yang dimaksud Shen Yuan dan bertanya soal tes ini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu adalah tes malam ini. Li Xiao pun bingung dengan hal ini dan mengatakan bahwa revolusi belum berhasil. Dan Shen Yuan masih punya jalan yang panjang. Menjemput dirinya sekali tidak cukup untuk menggerakkan dirinya. Shen Yuan pun teringat soal pertanyaan Li Fei apakah dirinya mengkhawatirkan tentang sesuatu.
Shen Yuan pun bertanya-tanya apakah Li Xiao tidak tahu tentang ujian dari Li Fei malam ini. Atau apakah Li Fei saat itu benar-benar serius? Shen Yuan pun tersenyum dan menyebut ini bagus sepasang saudara perempuan lainnya. Beli satu gratis satu, untung besar. Li Xiao yang memperhatikan Shen Yuan pun bertanya mengapa Shen Yuan tiba-tiba tersenyum. Apakah membawa dirinya pulang benar-benar menyenangkan? Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Lalu sesampainya di rumah, Li Fei pun menyapa Li Xiao yang telah kembali. Namun Li Fei bertanya mengapa Li Xiao kembali bersama Shen Yuan. Lalu dalam pikiran Shen Yuan, dirinya tidak pernah memperhatikan dengan seksama sebelumnya. Tetapi dengan tinggi 172 cm, Li Fei memiliki kaki yang lebih panjang dan pinggul yang lebih kencang. Tetapi dadanya lebih kecil dari milik Li Xiao. Dan Li Xiao dengan tinggi 168 cm tidak setinggi Li Fei, tetapi dadanya lebih berisi. Lalu Li Xiao menanggapi Li Fei dan meminta Li Fei abaikan dia. Shen Yuan hanya mencoba pamer. Li Fei pun mengerti dirinya tidak akan mengganggu waktu berdua mereka. Dirinya akan pergi ke kamar tidur. Dan saat pergi, Li Fei yang memperhatikan sikap Li Xiao menilai bahwa sepertinya Shen Yuan tidak memberitahu apapun kepada Li Xiao. Lalu Shen Yuan seketika merangkul Li Xiao. Li Xiao mengatakan kepada Shen Yuan untuk tidak bermain-main. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini bukan main-main, ini langsung ke intinya. Li Xiao pun bertanya bisakah Shen Yuan meluangkan waktunya hari ini. Dirinya sibuk sepanjang hari, dirinya sangat lelah. Hingga salam tempel pun dilepaskan. Shen Yuan pun menanggapi permintaan Li Xiao dan mengatakan bahwa itu tentunya tidak. Li Xiao menyebut Shen Yuan sebagai orang jahat. Jadi senyum yang Shen Yuan miliki di dalam mobil semua itu karena ini. Sedangkan Li Fei yang memperhatikan hal ini dari balik pintu terbawa suasana. Dan dalam pikiran Li Fei menyebut Shen Yuan jahat. Lalu 20 menit kemudian, Li Xiao membersihkan mulutnya dari tumpahan susu kental manis. Dan bertanya apakah Shen Yuan sudah senang. Bisakah Shen Yuan pulang ke rumah? Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini sudah hampir tengah malam, dirinya akan menginap di sini malam ini. Li Xiao mengatakan bahwa ini tidak benar, Shen Yuan benar-benar tidak bisa. Dirinya sudah membantu Shen Yuan barusan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan tidur di sofa, dirinya lelah. Lalu saat ini Shen Yuan mencoba mengirim pesan kepada Li Xiao dan melihat tidak ada jawaban. Shen Yuan menilai bahwa sepertinya Li Xiao sudah tertidur. Dia kelelahan setelah seharian. Lalu Shen Yuan berjalan menuju sebuah kamar dan menilai ini sangat menarik saat mengetahui Li Fei tidak mengunci pintu kamarnya. Shen Yuan yang menatap Li Fei seketika melompat ke kasur Li Fei. Li Fei yang kaget pun bertanya apa yang sedang Shen Yuan lakukan. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk diam, tidak berbicara. Li Fei pun tidak menyangka Shen Yuan benar-benar datang. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Li Fei membiarkan pintu tidak terkunci. Mengapa dirinya tidak datang? Li Fei mengatakan bahwa apa yang dirinya katakan sebelumnya hanyalah omong kosong, kegilaan sesaat. Jadi jangan menganggapnya serius. Namun Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah menganggapnya serius. Dan Shen Yuan kini mulai meraih harta karunnya. Li Fei pun hanya bisa terdiam dengan hal ini. Shen Yuan mengatakan bahwa Li Fei sudah sangat berisik padahal dirinya belum memasang rudalnya. Li Fei pun hanya diam berusaha keras menahan suaranya. Dan Shen Yuan menyebut bahwa ekspresi Li Fei sangat lucu saat menahannya. Selain itu, nafas Li Fei juga semakin berat. Li Fei seketika berbisik memanggil nama Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya, ada apa? Li Fei meminta Shen Yuan menembakkan rudalnya. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk memohon kepada dirinya dan tanpa basa-basi, Li Fei memohon kepada Shen Yuan hingga rudal pun kini dilepaskan. Lalu 2 jam kemudian Shen Yuan pun bertanya apakah Li Fei sudah senang sekarang. Li Fei mengatakan bahwa sudah lama sekali dirinya tidak merasa sepuas ini. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Fei pernah punya pasangan lain sebelumnya. Li Fei pun tidak membenarkan hal itu. Shen Yuan partner pertamanya dan dirinya tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan mantan pacarnya. Li Fei pun meminta Shen Yuan benar-benar tidak boleh membiarkan kakaknya tahu tentang ini. Dalam pikiran Li Fei, meskipun ini tidak curang secara emosional, pada akhirnya Shen Yuan tidak patuh pada dirinya. Dia adalah saudara iparnya. Jika Li Xiao tahu, dia akan sangat kecewa. Lalu di saat itu, tiba-tiba Li Xiao bangun untuk pergi ke kamar mandi.
Dan suara pintu ini mengagetkan Li Fei dan berbisik kepada Shen Yuan bahwa Li Xiao keluar kamar. Jika Li Xiao tidak melihat Shen Yuan di ruang tamu, maka mereka akan berakhir. Li Fei pun bertanya kepada Shen Yuan apa yang harus mereka lakukan. Namun Shen Yuan nampak santai dengan hal ini. Dalam pikiran Shen Yuan dibandingkan dengan beberapa kali menyelinap ke rumah Lin Yuchang, situasi kecil ini tidak ada apa-apanya. Apa yang perlu dirinya khawatirkan? Lalu 3 menit kemudian Li Fei merasa lega, pintu kamar Li Xiao akhirnya tertutup. Dia telah kembali ke kamarnya. Li Xiao tidak menyadari Shen Yuan hilang. Shen Yuan pun bertanya bagaimana, apakah ini agak mirip seperti naik roller coaster. Li Fei pun menyebut ini sama sekali tidak menyenangkan, ini menakutkan. Shen Yuan pun meminta Li Fei membiasakan hal ini. Ini akan menjadi hal yang biasa. Kemudian paginya Li Xiao yang berada di dapur menyapa Shen Yuan yang akhirnya bangun. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk pergi cuci muka dan gosok gigi. Sarapan sudah siap. Shen Yuan pun seketika memanggil Li Xiao dengan sebutan baby dan mengatakan bahwa aroma masakan ini luar biasa. Li Xiao bekerja sangat keras. Li Xiao pun bertanya Shen Yuan barusan memanggilnya apa. Shen Yuan pun menyebut bahwa barusan dirinya memanggil Li Xiao dengan sebutan baby dan bertanya apakah Li Xiao tidak menyukainya. Li Xiao pun tidak membenarkan hal itu, hanya saja ini baru pertama kali dirinya mendengarnya. Jadi dirinya tidak terbiasa. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Li Xiao harus membiasakannya karena Li Xiao akan punya banyak hal yang harus dibiasakan. Li Xiao pun mengatakan bahwa ini masih terlalu pagi untuk ini, kalau Li Fei lihat nanti kelihatan jelek. Dan kembali Li Xiao meminta Shen Yuan pergi menyegarkan diri. Shen Yuan pun mengerti. Lalu saat di kamar mandi, Li Fei mengatakan bahwa sikat giginya di sini. Dirinya sudah memeras pasta giginya untuk Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan bahwa Li Fei memperlakukan dirinya dengan baik kali ini. Li Fei pun bercanda dengan Shen Yuan dan menyebutnya dengan kata mesum. Shen Yuan pun menilai bahwa Li Fei sangat berbeda dari tadi malam dan masih belum ada meteran kasih sayang yang terlihat di Li Fei. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai partner saja. Lalu saat di meja makan, Li Xiao kaget melihat tampilan Li Fei di depan Shen Yuan dan segera menarik Li Fei untuk menutupi dirinya dengan benar. Shen Yuan ada di sini. Li Fei pun mengerti. Li Xiao meminta Li Fei untuk tidak terlihat enggan. Ini salah dirinya. Dirinya tidak mempertimbangkan perasaan Li Fei dan membiarkan Shen Yuan menginap. Mulai sekarang dirinya tidak akan membiarkannya tidur di sini. Li Fei pun kaget dengan pikiran Li Xiao dan menilai bahwa Li Xiao salah paham. Kalau Shen Yuan tidak datang di masa depan, bagaimana dirinya akan menyelesaikan masalah kebutuhan dirinya? Li Fei pun mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Dirinya tidak keberatan sama sekali. Li Xiao pun bertanya apakah itu sungguhan. Li Fei pun membenarkan hal itu. Lalu saat kembali, Li Xiao kaget melihat Shen Yuan yang banyak makan. Apakah Shen Yuan kelaparan? Sedangkan Li Fei menilai bahwa kemarin mereka berdua habis perang. Pengeluaran energi Shen Yuan itu pasti sangat besar. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Li Xiao membuatnya terlalu lezat. Dirinya belum pernah sarapan seenak ini seumur hidupnya. Dan sekarang dirinya kenyang. Saat Shen Yuan ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xiao, Li Fei seketika malu dan berbalik pergi, serta mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke kamarnya. Li Xiao yang memperhatikan Li Fei bertanya-tanya mengapa Li Fei terlihat aneh. Mengapa dia tersipu malu? Apakah Li Fei melihat Shen Yuan memeluknya di dapur tadi? Namun jika Li Fei melihatnya, dirinya tidak suka melihat Li Fei tersipu malu. Kemudian jam 9.30 pagi di perusahaan Jingfu, Shen Yuan meminta Jia Nanshao menjelaskan ini. Dan Jia Nanshao sendiri terlihat kesulitan untuk menjelaskan ini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini hanya sebagian saja. Hanya angka-angka ini saja sudah cukup untuk mengirim Jia Nanshao masuk penjara. Jia Nanshao pun bertanya kepada Shen Yuan bahwa ini tidak seserius itu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini adalah perusahaannya. Jia Nanshao mencuri uang perusahaan dirinya. Dan Jia Nanshao memberitahu dirinya serius atau tidak, haruskah dirinya serius. Jia Nanshao pun bertanya apa yang bisa dirinya lakukan agar Shen Yuan menunjukkan belas kasihnya. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Jia Nanshao dan anak buahnya meninggalkan perusahaan sepenuhnya. Dan ceritakan semua yang Jia Nanshao tahu. Jia Nanshao pun nampak kesulitan dengan hal ini dan bingung harus bagaimana. Shen Yuan yang melihat Jia Nanshao masih diam pun bertanya apakah Jia Nanshao memilih untuk dipenjara.
Jia Nansao pun mengatakan bahwa dirinya akan bicara, dirinya akan menceritakan semuanya, lalu dirinya akan pergi. Dan Jia Nansao pun mengungkapkan semua rahasia internal perusahaan Jingpu. Lalu dalam pikiran Jia Nansao menyadari bahwa setelah mengambil alih presiden perusahaan, Chen Yuan tidak langsung memecat dirinya karena pertama, Chen Yuan menunggu pengganti yang dapat meningkatkan keuntungan pusat medis. Kedua, Chen Yuan ingin mengekstrak informasi tentang lintah lain melalui dirinya. Setelah Jia Nansao menjelaskan semuanya, Chen Yuan mengerti dan meminta Jia Nansao untuk tidak berdiri di sana. Serahkan semuanya pada Yu Zipeng. Ambil semua dokumen Jia Nansao. Dirinya tidak menyimpan salinannya. Selain itu, sungai dan danau itu panjang. Dirinya harap mereka tidak akan bertemu lagi. Saat pergi, Jia Nansao menilai bahwa Shen Yuan ahli strategi yang luar biasa. Mereka harus menghormati bos muda ini. Shen Yuan punya skill yang nyata. Lalu beberapa saat kemudian Fu Yingzi datang ke ruangan Shen Yuan. Shen Yuan pun segera meminta Fu Yingzi untuk berbicara. Fu Yingzi pun menyebut bahwa terakhir kali Shen Yuan bilang untuk menyewa tempat dekat Guanting. Dan sekarang coba lihat ini di bawah 2.500 yuan sebulan termasuk utilitas dan biaya. Dengan ini Fu Yingzi pun bertanya tentang pendapat Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut itu baik dan meminta Fu Yingzi untuk mengambilnya satu. Fu Yingzi pun mengerti dirinya akan menghubungi pemilik rumah dan menandatangani kontrak. Lalu tak berselang lama Meng Lu menghubungi Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya ada apa dengan Meng Lu sekarang. Dan saat Shen Yuan menjawab panggilan ini, Shen Yuan pun sangat kaget melihat Meng Lu menangis. Shen Yuan seketika bertanya ada apa dengan Meng Lu. Lalu Shen Yuan pun bergegas pergi menuju kediaman Meng Lu dan sesampainya di sana, Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah di sini dan Meng Lu masih belum mengatakan apapun kepada dirinya. Meng Lu bukanlah tipe orang yang menangis dan membuat keributan. Melihat Meng Lu masih tidak ingin berbicara, Shen Yuan pun mengerti dan dirinya akan segera pergi. Segera Meng Lu menahan Shen Yuan dan memintanya untuk tidak pergi. Meng Lu pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini latihan Shen Yuan tidak pernah melebihi 1 jam. Dan Shen Yuan langsung pergi setelahnya. Tidak ada hal baru yang terjadi di pusat kebugaran juga. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan tidak membutuhkan dirinya lagi. Shen Yuan pun heran mendengar hal ini dan bertanya apakah Meng Lu menangis seperti ini hanya karena itu. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali Shen Yuan mendengar dirinya memanggil Shen Yuan dengan sebutan Daddy. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.